Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan lagi pelajaran IPA bersama Ustadz Noval. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar hari ini hampir sama seperti kemarin, yaitu memahami hubungan antara suhu, sifat hantaran, perubahan benda akibat pengaruh suhu melalui pengamatan, serta mendeskripsikan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator, mengetahui peristiwa yang berkaitan dengan pemuaian dan penyusutan. Jika sebelumnya kita bahas mengenai suhu dan kalor, serta cara perpindahannya, hari ini kita akan membahas tentang pemuaian dan penyusutan. Apa itu pemuaian? Pemuaian yaitu peristiwa bertambahnya ukuran benda, bisa panjang, luas, ataupun volume, karena adanya pengaruh dari perubahan suhu atau menerima panas. Jadi suatu benda saat dia menerima panas atau kita kenakan dengan panas, maka akan terjadi penambahan bisa panjangnya, luasnya, atau volumenya. Hal ini terjadi biasanya pada suhu-suhu yang cukup ekstrim. Sedangkan pada suhu-suhu normal, pemuaian tidak terlihat secara jelas. Seperti apa contoh pemuaian? Yang pertama dan paling sering berada pada soal biasanya adalah tentang pemasangan rel kereta api. Jika kita perhatikan, pada pemasangan rel kereta api terdapat jarak antara rel yang satu dan rel yang lain. Jadi di antara sambungan rel itu terdapat jarak yang tidak terlalu banyak. Jarak tersebut berfungsi untuk mencegah rel tersebut bengkok saat memuai. Seperti yang kita tahu bahwa rel adalah terbuat dari logam yang mudah memuai. Jadi dia akan bertambah panjang jika rel tersebut terkena panas matahari terus-menerus. Kalau kita lihat pada gambar, kita bisa bandingkan pada malam hari dan pada siang hari. Pada siang hari, rel yang bertambah panjang maka akan menggunakan ruang muainya, jarak yang ada di antara rel tersebut, sebagai tambahan atau ruang yang digunakan untuk rel tersebut memuai, sehingga rel tidak saling bertabrakan dan akhirnya menjadi bengkok. Kita bayangkan jika rel tersebut tidak diberi jarak, jadi saat rel bertambah panjang, maka rel yang satu dan rel yang lain akan saling menekan karena dia harus bertambah panjang, jadi saling menekan karena nggak ada ruang muainya, maka rel tersebut punya kemungkinan untuk bengkok dan tentunya akan membahayakan bagi kereta api yang melintas. Contoh berikutnya adalah pada pemasangan kaca jendela. Pada pemasangan kaca jendela juga terdapat ruang muai. Ruang muai biasanya terletak antara kaca dan bingkai dari kaca tersebut atau bingkai di jendelanya yang biasa kita lihat yaitu terbuat dari kayu. Kaca juga termasuk salah satu benda yang gampang memuai, sehingga ruang muai di sini adalah memberi kesempatan pada kaca untuk melakukan pemuaian. Jika tidak diberi ruang muai, maka kaca yang memuai tidak akan bisa memuai dengan sempurna dan akhirnya kaca tersebut akan pecah
Contoh berikutnya yaitu pada pengisian air kemasan. Tentu kita pernah bertanya-tanya, kenapa pada air kemasan airnya tidak diisi secara penuh, melainkan ada udara yang terdapat di dalam air kemasan tersebut. Udara di sini berfungsi sebagai ruang muai dari air yang berada di dalam kemasan. Sehingga jika air dalam kemasan tersebut memuai, maka tidak akan sampai meluap keluar dari kemasan tersebut. Pemuaian pada udara di dalam botol. Pada percobaan seperti gambar, jadi ada sebuah botol yang ujungnya diberi balon, kemudian botol tersebut dimasukkan ke air panas, maka yang terjadi adalah balonnya tiba-tiba mengembang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena udara di dalam botol mengalami pemuaian, volume udaranya bertambah, isi di dalam botol menjadi bertambah karena memuai tadi. Udara yang memuai akan mengisi balon yang terdapat di mulut botol sehingga balon tersebut ikut mengembang. Contoh lainnya, pernahkah kita kesulitan membuka botol yang tutupnya dari logam? Seandainya kita tidak punya alat pembuka botol, ada salah satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mencelupkan atau menyirami tutup botol tersebut dengan air panas. Saat disiram air panas, maka tutup botol yang terbuat dari logam akan mengalami pemuaian. Dia bertambah luasnya, bertambah ukurannya. Dengan seiring bertambahnya ukuran, maka penutup botol tersebut menjadi semakin renggang sehingga lebih mudah untuk dibuka. Dan untuk contoh lainnya bisa kalian cari sendiri di sumber-sumber lain. Berikutnya adalah penyusutan. Penyusutan yaitu kebalikan dari pemuaian. Kalau tadi pemuaian adalah penambahan ukuran, kalau penyusutan adalah berkurangnya ukuran benda. Bisa panjangnya yang berkurang, luasnya yang berkurang, ataupun volumenya yang berkurang. Karena pengaruh dari perubahan suhu atau melepaskan panas. Kalau tadi menerima panas, kalau yang ini melepaskan panas. Atau dalam bahasa sederhananya kita bisa katakan jika terkena dingin. Kalau pemuaian tadi terkena panas, penyusutan kalau terkena dingin. Contoh penyusutan yaitu pada percobaan meletakkan balon pada air es. Balon yang diletakkan dalam air es, maka balon tersebut tiba-tiba akan menyusut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena udara di dalam balon mengalami penyusutan. Volumenya berkurang. Sehingga tampilan balon menjadi menyusut. Contoh lainnya, penyusutan pada kabel. Kita sering lihat kabel yang terdapat di tiang listrik dipasang menggantung atau dipasang longgar seperti pada gambar di sebelah kiri ya. Jadi dipasangnya longgar. Kenapa dipasang longgar seperti itu? Kenapa tidak dipasang ketat agar menghemat kabel barangkali? Ternyata hal tersebut ada alasannya. Kabel tersebut rawan atau sering mengalami penyusutan. Jika kabel menyusut, maka kabel tersebut akan menjadi semakin pendek. Kabel yang pendek itu kalau seandainya tidak diberi dari awal dibentuk longgar, maka kabel tersebut akan saling menarik dan akhirnya bisa putus. Sehingga kabel biasanya dipasang secara longgar. Contoh lainnya,
yaitu penyusutan udara di dalam ban. Seandainya kita amati entah ban sepeda motor, ban sepeda, pada pagi hari atau pada suhu yang dingin, maka seolah-olah ban tersebut sedikit lebih kempis dibandingkan sebelumnya. Udaranya seperti berkurang. Kenapa bisa seperti itu? Karena udara di dalam ban mengalami penyusutan. Jika sudah masuk ke suhu yang lebih normal, maka kondisi kempis tersebut akan segera kembali normal juga. Berikutnya ada pada termometer. Termometer adalah alat pengukur suhu. Di bagian tengah termometer yang berwarna merah itu adalah air raksa. Air raksa itu adalah salah satu jenis logam cair yang sangat mudah mengalami pemuaian dan penyusutan, sehingga termometer sangat peka terhadap suhu. Jika dikenai panas, maka air raksa di dalam termometer akan mengalami pemuaian sehingga terlihat naik. Suhu yang naik tersebut akan ditunjukkan oleh termometer yang air raksanya naik. Sedangkan air raksa tersebut akan turun jika diletakkan di suhu dingin karena mengalami penyusutan. Dan contoh lainnya bisa kalian cari dari sumber-sumber lain. Insya Allah demikian pembahasan hari ini. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita akhiri. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.